Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar kompetensi yang telah dikeluarkan oleh Industry Skill Council Government Skill Australia. Unit yang akan saya jelaskan yaitu PSP Proc 411A mengenai Plan Procurement. Pada unit kompetensi ini terdapat 3 elemen, dan saya akan membahas elemen pertama, yaitu Interpret Procurement Requirement. Pada KUK 1.1, konsultasi dengan para pemangku kepentingan dilakukan untuk menentukan apakah terdapat alternatif yang memungkinkan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang teridentifikasi. Untuk mendefinisikan dan memperjelas persyaratan dan untuk justifikasi keputusan pengadaan. Pada konsultasi ini dapat dilakukan dengan para pemangku kepentingan. Siapa saja para pemangku kepentingannya atau stakeholdernya, yaitu supplier, ahli teknis, pemegang saham, dan semua divisi yang terkait. Pada saat melakukan konsultasi, dapat dibuktikan dengan adanya form diskusi atau bisa dibuktikan dengan adanya purchase requirement. KUK 1.2. Ruang lingkup persyaratan pengadaan dilakukan dengan mengidentifikasi hasil, tujuan, dan faktor logistik atau rantai pasok. Saat melakukan pengadaan, harus diperhatikan dalam memilih supplier, agar sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Barang yang sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, diuji dengan standar yang berlaku pada perusahaan. Setelah itu, dapat dilakukan proses komunikasi terkait kerjasama yang dilakukan. Pada tahap terakhir adalah proses pembuatan kontrak kerja. K1.3, analisis pasar dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki dampak terhadap keputusan pengadaan. Analisis pasar dapat menentukan proses pasar yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pengumpulan dan analisis data untuk mendapatkan informasi yang cukup dan relevan terkait berbagai produk, praktik bisnis, dan kemampuan penyedia, guna menciptakan berbagai pilihan dan keputusan terkait pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. KUK 1.4. Persetujuan pengadaan dikonfirmasi untuk keseluruhan siklus hidup dari aktivitas. Pada proses pengadaan, dilakukan approval kepada pihak-pihak yang berwenang. Contohnya, pihak procurement akan melakukan pembelian bahan baku, maka memerlukan tanda tangan pemimpin agar proses pengadaan disetujui. Proses ini berguna untuk meminimalisir adanya kesalahan informasi, manipulasi data, dan korupsi, serta yang lainnya. KUK 1.5. Informasi terhadap sumber-sumber pasokan diakses untuk menentukan kemungkinan pemasok dan konflik kepentingan apapun diidentifikasikan dan diselesaikan. Perusahaan akan melakukan pencarian untuk mengetahui kinerja dari suppliernya. Informasi yang didapat sangat penting untuk melakukan pertimbangan pengadaan. Informasi yang didapat bisa berupa brosur produk supplier, pelanggan yang dimiliki oleh supplier, dan kinerja supplier. KUK 1.6. Susunan kontrak pemasok yang telah direncanakan selanjutnya ditetapkan sesuai dengan persyaratan perundang-undangan, kebijakan, dan kejujuran. Menyatakan tentang kontrak kerjasama yang dilakukan perusahaan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan persyaratan dilakukan dengan adil sesuai kesepakatan dua belah pihak. Proses pengadaan yang dilakukan sesuai dengan peraturan dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Pada saat ini, kontrak kerja dibutuhkan agar jika terjadi kesalahan dapat diselesaikan sesuai isi kontrak kerja. KUK 1.7. Permasalahan dan peluang diperiksa untuk diintegrasikan ke dalam aktivitas pengadaan. Permasalahan yang biasanya terjadi seperti kesalahan dalam pembelian bahan baku, kesalahan pada kualitasnya, ketidaksesuaian jumlah produk, sehingga permasalahan tersebut harus diperiksa agar tidak merugikan perusahaan. Hukuman dapat diberikan jika pelanggaran telah ditentukan pada kontrak kerja. Itulah penjelasan mengenai elemen 1 pada PSP Proc 411A Plan Procurement. Dalam melakukan pengadaan, harus dilakukan perencanaan yang matang, agar tidak menimbulkan kerugian satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.